Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurmulaidia dari kelas B3 nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi VOC sampai ke politik etis. Yang pertama, masa kekuasaan VOC di Indonesia. VOC atau sering dikenal sebagai kongsi dagang atau perusahaan perdagangan Belanda yang ada di Indonesia. Hal yang melatar belakangi VOC yaitu para pedagang Belanda datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraih keuntungan yang melimpah. Pada masa itu Belanda sedang berperang melawan bangsa Portugis dan Spanyol. Pemerintah Belanda akhirnya ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi dagang. Atau pemerintahan Belanda juga ingin hal ini akan ampuh untuk kekuatan militer dan ekonomi bangsanya. Hal praksa Prins Maurits VOC pun resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Tujuan utama didirikannya VOC yaitu menghindari persaingan antar pedagang Belanda, menghindari persaingan dengan bangsa Eropa lainnya, dan menghindari monopoli perdagangan rempah. Selain itu juga VOC memiliki hak oktroy atau hak istimewa, yaitu hak mencetak uang sendiri, hal yang memelihara angkatan perang sendiri, hak memerintah negara yang didudukinya, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan juga hak memonopoli perdagangan rempah. Dan akhirnya pada tahun 1749, tepatnya pada tanggal 24 Maret, VOC pun mengalami keruntuhan akibat terjadinya korupsi. Selanjutnya, materi berikutnya yaitu tentang kekuasaan Republik Batav di Indonesia. Pada tahun 1795, Prancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot dari Prancis yang membuat Raja William melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis. Prancis kemudian membuat pemerintahan bernama Republik Batav yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia pun dibawa kekuasaan Batav. Raja William kemudian menyampaikan surat Kew yang berisi pemerintahan Belanda menyerahkan Inggris, bukan Prancis. Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerah Padang, Ambon, Aceh, dan membuat angkatan Batav ingin mengambil semua daerah bekas VOC. Louis, pemimpin Batav, menunjuk Denles. Tugasnya pada 1. Pemerintahan Jawa, menghapus feudalisme. 3. Membuat berbagai kebijakan. Kebijakan pertahanannya yaitu memperbanyak jumlah pasukan 18.000 orang pribumi, membuat angkatan legion, Mangkunegara, membangun jalan raya Anyar Parukan. Kebijakan politik dan pemerintahannya yaitu mengangkat bupati sebagai pegawai, membagi pulau Jawa menjadi 23, kebijakan peradilan 3 adilan, orang Eropa Timur, orang asing, pribumi, buat peraturan pemberantas korupsi. Kebijakan sosial ekonomi yaitu melakukan pajak, meningkatkan penampakan yang laku di pasar dunia, rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian, menjual sawah kepada swasta. Adanya kesalahan kebijakan yaitu menjual tanah kepada swasta yang hasilnya untuk diri sendiri, lalu dipecat. Jensen dipilih pada tahun 1806. Jensen terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris. 26 Agustus 1811, Batavia dikuasai Inggris. Jensen memilih Legion Mangkunegara untuk memukul Inggris, tetapi tetap kalah. Pada 18 September, Belanda dipaksa mendatangi perjanjian Tuntang. Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan di perintah Inggris. Materi selanjutnya yaitu tentang masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Pada 18 September 1811, Raffles ditunjuk prinsip sebagai kerja Rodi, mengutang pajak dihapus, tanah milik pemerintah, kebijakan politik dan pemerintah sebagainya, membagi Pulau Jawa jadi 18 kesejahteraan, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Kebijakan sosial ekonomi, salah satunya menghapus penyerahan wajib, menghapus kerja Rodi, menjual tanah ke swasta, memberlakukan sistem sewa tanah. Untuk sistem sewa tanah dengan ketentuan sebagai berikut. Petani menyewa tanah meskipun
pemilik tanah, harga sewa sesuai kondisi tanah, menggunakan uang tunai. Adanya banyak kendala pada masa Raffles, kurangnya pengawasan, bupati lebih kuat dibandingkan asisten Inggris. Pemerintahan Raffles kurang memuaskan. Pada 1815 Raffles digantikan John, namun terlampau Jawa harus diserahkan ke Belanda 1816. Selanjutnya, materi kekuasaan Belanda di Indonesia dan tanam paksa di Indonesia. Pada 1829, Van den Bosch mengajukan usulan harus melakukan penanaman tanaman di jajahan yang laku di pasaran dunia dan kaum pribumi dijadikan kerja rodi tanam paksa. Ketentuannya sebagai berikut: petani harus menyediakan setengah tanah miliknya, tanah yang digunakan bebas pajak, hasil panen diserahkan ke pemerintah, pekerjaan diawasi penguasaan pribumi. Penguasa pribumi diberi bonus ketika semakin besar setoran maka semakin besar bonus. Penguasa dan memaksa pribumi untuk menanam adanya bonus memicu pengeluaran terhadap luas tanah. Tanah setengah lebih digunakan. Sistem tanam paksa menimbulkan pro dan kontra. Pada 1860 terbit 2 buku sistem oleh Van Zenmack. Sejak itu sistem paksa mulai dihapus diganti sistem ekonomi liberal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan pintu terbuka, salah satu beberapanya yaitu sistem tanam paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada swasta, ditandai dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Gula, pelaksanaan pintu terbuka, perkebunan tebu, perkebunan tembakau. Dampaknya yaitu memberi keuntungan kepada swasta, hasil-hasil mengalir kepada Belanda. Dan yang terakhir, politik etis. Program politik etis yaitu edukasi sebagai pendidikan, imigrasi sebagai saluran irigasi, emigrasi sebagai perataan penduduk. Penyimpangan politik etis yaitu edukasi untuk tenaga kerja, irigasi untuk mengalir perkebunan, emigrasi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Dampaknya yaitu pembangunan sarana aktivitas pertanian dan pembangunan sarana transportasi. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.